bahagia Bapak Guru Hewan. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Meta Pinem SPD. Saya calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata saya diseminasi mengenai budaya positif di sekolah, baik melalui keyakinan kelas di SD Negeri 030307 Tigalingga. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang buat kita semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, di mana siang hari ini kita ada kegiatan yaitu Kombel diseminasi budaya positif dengan judul membangun budaya positif di sekolah. Saya bacakan tertib acara kita. Yang pertama, doa pembukaan yang dibawakan oleh Ibu Kadang. Yang kedua, kata sambutan dari protokol yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga, kata pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan yang ketiga, acara inti daripada narasumber kita. Dan yang keempat, yaitu adanya sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Pertama, doa dari Ibu Kadang. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, di mana pada siang hari ini kami tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap bisa melakukan aktivitas kami. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan Kombel budaya positif. Mari Bapak, Engkau berikan yang terbaik buat kami. Engkau jari kami Tuhan, supaya kami menjadi guru-guru yang mampu untuk memahami apa itu budaya positif. Bapa yang baik, biarlah sekolah kami ini sekolah yang makin maju. Biarlah kami juga guru-guru mengasihi satu sama lain. Bapa, satu hari ini apapun menjadi aktivitas kami, turut campurlah Bapa di dalam aktivitas kami. Begitu juga Bapa juga mencukupkan kebutuhan kami masing-masing. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Hadirlah Bapa di ruangan ini, mampukan kami untuk memahami apa yang kami pelajari satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Amin. Oke, kata sambutan dari protokol yaitu saya sendiri. Selamat siang untuk Ibu sekalian. Ya, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan di mana pada siang hari ini kita akan mendengarkan nanti pemaparan dari narasumber kita yang dibawakan oleh Ibu Meta Pinem SPD, di mana siang hari ini Ibu ini akan memaparkan bagaimana sebenarnya diseminasi budaya positif dengan judul membangun budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita ini. Terima kasih. Oke, kata sambutan dari kepala sekolah.
Ya, terima kasih. Berhubung Kepala Sekolah kita ada kunjungan, akan dilanjutkan oleh narasumber kita, Ibu Meta Pinam SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita ini. Kita boleh bersama untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan atau melanjutkan atau mendengarkan sisi dari budaya positif. Berdua tadi sudah selesai. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dengan pemaparan materi, kita lihat dulu ke depan Bapak Ibu. Senyum selama 20 detik. Jadi Bapak Ibu, mungkin tadi kita sudah capek mengoreksi mungkin mengawas anak kita. Jadi mungkin supaya kembali aura positif itu, aura sukacita itu bagi kita, mari kita tunjukkan dulu senyum kita. Saya rindu Bapak Ibu kita semuanya bangkit berdiri. Di sini kalau bisa kita ambil dulu pasangan kita, teman kita, dengan memandang mata teman kita, dengan kita melakukan senyum selama 20 detik. Hitung sendiri di hati. Saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu, baru kita mulai. 1. Tatapan mata dengan temannya sambil tersenyum, senyum ya Bu, ya senyum ya Pak. Bapak senyum sendiri aja Mas, nggak enak nanti kan. Belum dihitung. Kita hitung ya. Saya hitung 1 sampai 3. Kita hitung sendiri 1 sampai 20. 1, 2, 3 ya. Hitung sendiri. Tatap matanya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Ya sungguh luar biasa. Saya percaya sudah kembali aura positifnya. Ya. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita pertama sekali melakukan keyakinan forum hari ini, di mana yang pertama menjadi pendengar yang baik. Maksudnya di sini kita sepakati dulu sebelum kita lanjut kegiatan ini, supaya acara ini, kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kita boleh menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedua, kita boleh saling menghargai pendapat dari teman-teman kita, dan kita juga tenang. Dan di sini ada saya buat 4 dan 5. Apakah ada yang perlu kita tambah dari yang sudah saya buat Bapak Ibu? Keyakinan forum kita atau keyakinan kelas ini sama dengan keyakinan kelas di sini. Ada yang mau kita tambah dari sini? Sopan Bu. Sopan, iya baik. Boleh? Satu lagi Bapak Ibu, supaya acara kita hari ini lancar begitu Bapak Ibu. Cukup? Menghargai pendapat orang lain. Sudah? Oke. Tampil, oke, bagus. Ya, inilah keyakinan forum kita hari ini Bapak Ibu. Masih ada Bu? Oh, oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut. Di sini tujuan kegiatan kita adalah memahami penerapan konsep inti dari budaya positif. Lalu yang kedua, menerapkan budaya positif di sekolah, salah satunya melalui keyakinan kelas. Inilah tujuan kegiatan kita pada saat ini. Dan selanjutnya,
Nah, di sini budaya positif adalah budaya positif yang mendorong murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, disiplin, penuh hormat, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, konsep inti pada budaya positif ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Adakah yang bisa memberikan pendapat? Apa itu disiplin positif? Tunjuk tangan. Silakan Pak, berikan mikrofon. Disiplin positif menurut saya, kalau kita piket, kita pertama-tama di gerbang menyambut siswa, menjemput siswa seperti itu menurut saya. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Sianturi. Adakah yang bisa memberikan pendapat yang lain tentang budaya positif, Bapak Ibu? Kalau menurut saya, Bu, memberikan senyuman kepada setiap warga sekolah yang hadir di sekolah. Iya, berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih. Nah, tadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita sudah juga memberikan aura positif. Itu juga termasuk ke dalam disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab murid. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai kebajikan. Maksudnya nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, itu yang jujur, salam, menyapa, ya sapa, atau juga termasuk juga nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif dapat menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri murid tanpa ada paksaan, hukuman, dan hadiah. Disiplin positif juga dapat mengontrol diri dalam bertindak yang mengacu pada nilai yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya Bapak Ibu, jika anak-anak kita yang ada di sekolah kita ini sudah melaksanakan disiplin positif, maka mereka melakukan sesuatu itu tidak ada paksaan. Itu dalam dirinya masing-masing keluar. Saya harus menyapa teman saya harus memberikan salam, memberikan senyum, memberikan bantuan kepada teman saya tanpa ada keinginan untuk supaya dia dipuji, tidak. Itulah disiplin positif. Baik, inilah profil pelajar Pancasila. Di sini sudah tercermin nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kita semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu. Apa itu yang pertama? Profil pelajar Pancasila. Nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Lalu ada juga itu yang dinamakan dengan mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah termasuk ke dalam disiplin positif yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya juga kepada kita semuanya. Menurut Bapak Ibu, motivasi itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Motivasi. Mengoreksi diri. Oh iya betul. Mengoreksi diri. Bagus. Tepuk tangan untuk Ibu Simbola tadi ya. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Motivasi. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gosen menyatakan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, yang pertama kita mau bahas, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi perilaku yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini adalah akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis. Nah, contohnya datang ke sekolah tepat waktu karena takut kena teguran. Nah, mungkin anak-anak kita datang ke sekolah, Bapak Ibu, tepat waktu dia datang hanya karena takut dihukum guru. Inilah yang maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini dorongan dari eksternal atau dari luar diri, karena ketakutan kita sehingga kita datang tepat waktu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi contohnya, datang ke sekolah tepat waktu itu karena hanya ingin dipuji orang atau dipuji guru. Misalkan ada salah satu orang siswa kita, misalkan namanya kita buat Peri. Nah, si Peri ini dia datang dari rumah, cepat-cepat datang ke sekolah dari rumah dengan tujuan supaya aku dipuji Ibu Lingga, gitu dia kira-kira. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu guru. Mungkin kita datang dari sekolah sampai di sekolah supaya saya nanti dipuji oleh ibu kepala sekolah, begitu. Itulah maksudnya motivasi yang mengharapkan imbalan. Ini juga dorongan dari eksternal atau dari luar. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau yang kita yakini dan yang kita hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu karena nilai yang ada dalam diri kita. Ini tanpa paksaan, tanpa karena supaya dipuji orang, tapi benar-benar kita datang ke sekolah karena memang kita tahu integritas kita sebagai guru. Ya, saya harus tepat waktu datang ke sekolah. Begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Jika murid kita sudah memiliki nilai-nilai yang tertuang dalam pelajaran Pancasila atau nilai-nilai kebajikan, tentu mereka akan melakukan motivasi yang ketiga ini, dorongannya dari dalam diri atau dari dorongan internal. Baik Bapak Ibu, nah lanjut kita yang ketiga, keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini terwujud jika ada kesepakatan antara guru, antara kita dengan murid kita di kelas. Dan keyakinan kelas ini bersifat konkret atau nyata yang berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hal-hal positif yang akan kita tuliskan. Lalu selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah Bapak Ibu, inilah contohnya yang sudah pernah ada yang kami lakukan. Ini kemarin kami lakukan di kelas 4. Kebetulan Ibu Senturi pada saat itu ada pelatihan gasing ya Bu ya. Kami dengan Ibu Ginting melakukannya di kelas 4. Dan ini siswa saya sudah saya buat di kelas saya. Nah inilah contohnya keyakinan kelas itu. Yang pertama, mendengarkan guru. Itu adalah perkataan positif.
ini nanti bisa kita buat ke kelas kita masing-masing, dan kita juga bisa buat karya seperti ini. Kami kelas 3 untuk nilai keterampilannya untuk SBDP ini yang kami buat. Setiap siswa boleh membuat karya seperti ini, keyakinan kelas, baik itu juga budaya 5S, 4 kata ajaib, dan juga profil pelajar Pancasila. Mereka pilih salah satu mana. Kenapa? Tujuannya dibuat ini supaya setiap hari di kelas anak-anak bisa selalu terdorong untuk membuat hal-hal yang positif. Nah, inilah contohnya, berani memberi pendapat, menerima pendapat teman, menjaga ketertiban kelas, membantu teman, dan lain sebagainya. Dan juga ini juga dari salah satu contoh juga dari siswa saya, datang tepat waktu ke sekolah, saling tolong-menolong, kreatif dan bernalar kritis, mengutip sampah. Itu semuanya adalah hal positif atau bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas. Dan contoh yang lain juga Bapak Ibu, inilah ini sengaja saya ambil dari internet, dan juga memang di sini banyak kita bisa buat di dalam kelas kita masing-masing. Sudah mengerti dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Oke, baik. Oke, baik. Di sini saya rindu Bapak Ibu, kita semuanya tolong dulu. Mari kita sama-sama kita curahkan dulu pendapat kita satu-satu orang. Apa yang mau kita buat keyakinan kelas kita. Begitu. Jadi ini nanti saya berharap kepada kita semua Bapak Ibu yang ada, terlebih untuk wali kelasnya, mari kita buat keyakinan kelas kita di setiap kelas kita masing-masing dengan mengajak siswa kita, jangan pendapat kita Bapak Ibu. Kenapa kita mau berdiskusi dengan anak-anak? Supaya anak-anak itu juga, oh saya sudah buat keyakinan kelas saya disiplin, berarti saya harus disiplin. Harus dari dalam diri. Itu yang mau kita cari, itu yang mau kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, saya rindu kita salah satu saja pun kita tuliskan keyakinan kelas. Nanti tempel di sini Bapak Ibu ya. Izin ya Bapak Ibu. Sudah siap? Silakan ditempel ke depan Bapak Ibu. Cukup satu? Cukup. Tempel? Iya, silakan. Jadi misi loh Mi. Itu nih, karena lapar. Aku belum bisa dibuka semuanya ya. Dari langsung ganti nomor semua. Nomor itu yang kita mana sih? Mana karena minggu kata minggu. Oke baik, sambilan ya Bapak Ibu saya bacakan
hasil keyakinan kelas kita. Yang pertama, mendengarkan pendapat teman, datang tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, meningkatkan karakter siswa, bagaimana keyakinan siswa bersikap jujur, tidak memotong pembicaraan guru atau teman, toleransi, menghargai orang lain, datang tepat waktu, datanglah ke sekolah kalau sudah mandi, tidak boleh mengejek teman, membuat anak bermain kartu dengan tenang. Baik, tepuk tangan dulu buat kita Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, ada saya baca di sini, tidak boleh mengejek teman. Punya siapa ini Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, punya Ibu Ginti. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini kita mau buat kata positif. Di sini ada tidak. Walaupun kalau kita jelaskan tidak boleh mengejek teman, memang itu kalau pengertiannya positif, tapi kata-katanya masih ada kata tidak, negatif. Jadi tujuan kita di sini Bapak Ibu, kita mau mencurahkan pendapat kita tentang positif juga, kata positif. Kalau kita ubah ini menjadi kata positif, menurut Bapak Ibu apa yang cocok di sini? Tidak boleh mengejek teman. Saling menghargai. Saling menghargai, bagus. Iya. Jadi untuk kedepannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita buat nanti di kelas kita, jangan ada kata tidak, begitu. Karena hal-hal positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Dan juga ada bagaimana keyakinan siswa bersikap jujur. Nah, ini terlalu panjang menurut saya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu supaya mudah diingat, contohnya tadi saling menghargai, toleransi, datang tepat waktu, mudah diingat dia. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya katakan ini bukan salah ya, tapi biarlah nanti kalau kita mau buat ini terapkan di kelas kita masing-masing, kita berikan penjelasan kepada anak-anak kita dengan kata-kata positif. Sudah mengerti bagi kita semua ya Bapak Ibu? Oke, baik, kita lanjut. Izinnya saya cabut supaya nampak. Baik Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, saya juga bertanya buat kita semua, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita apa? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita butuhkan? Gimana nih? Kebutuhan dasar ini di mana? Di tempat sekolah, di rumah, di mana? Boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh untuk diri kita. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Kebutuhan kita di luar makanan. Oke, bagus. Makanan, pakaian. Fisiologis kita, oksigen. Iya, bagus. Iya, semuanya bagus. Nah, menurut yang kami pelajari di guru penggerak ada juga poin-poinnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Benar yang dikatakan oleh Ibu Lingga tadi dan Ibu yang lainnya. Ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga membutuhkan disayangi pasti ya, diterima oleh teman, diterima oleh orang lain. Lalu yang ketiga, kebebasan. Kita juga butuh kebebasan. Gak ada yang ingin kita, gak ada yang pengen supaya dia diikat terus, dikekang, iya. Lalu yang keempat, kita juga butuh kesenangan. Lalu yang kelima adalah penguasaan. Baik Bapak Ibu, di sini saya buat ada studi kasus. Izin Bapak Ibu, siapa yang bisa membacakannya? Membacakan ini Bapak Ibu. Silakan dulu dibaca. Mikrofon. Oh, iya.
Sip, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Mei, wali kelas 3A di SD 030307 Lingga, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Peri. Beberapa murid telah melapor kepada Ibu Mei mengeluhkan Peri yang seringkali meminta makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mei, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Peri melakukan hal itu? Oke, terima kasih Ibu. Nah, di sini ada salah seorang dari siswa, dia sering meminta makanan temannya. Jadi teman-temannya melapor sama gurunya. Jadi ditanya di sini apa yang akan dilakukan oleh ibu guru, dan menurut Anda kira-kira apa alasan Peri melakukan hal itu? Nah, jika kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, melalui penerapan disiplin positif, Ibu Mei bisa mencari tahu alasan Peri atas tindakan yang ia lakukan, kebutuhan apa yang sedang Peri usahakan agar terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, di sini yang pertama kita bahas tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mungkin Peri lapar sehingga Peri lapar karena orang tuanya tidak memberikan makan siangnya dari rumah. Mungkin si Peri ini tidak bawa makanan dari rumah, sehingga dengan supaya dia bertahan hidup, supaya dia tidak kelaparan lagi, dia butuh makan, sehingga diambilnya makanan kawannya. Itulah yang kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana temannya jadi peduli dan memperhatikan Peri. Nah, karena ada rasa belas kasihan temannya lah, akhirnya ya sudahlah, aku kasih aja lah makananku ini, mungkin dia belum makan. Nah, inilah rasa diterima, dan Peri juga mungkin butuh kasih sayang dari temannya, butuh diterima dari temannya, sehingga dia melakukan itu, sehingga dia mengambil makanannya supaya kawan-kawanku itu sayang sama aku, supaya aku diterima, begitu. Lalu yang ketiga, kebebasan. Peri bosan dengan makan siang yang diberikan orang tuanya karena menunya yang sama. Nah, Peri melakukan itu gara-gara menunya itu aja, mungkin makanannya selalu atau snacknya atau sayurnya atau ikannya hanya telur saja. Jadi dia ingin ada yang lain, dia bebas ingin ambil makanan temannya. Lalu yang keempat, kesenangan. Peri iseng dan dia bahagia melihat ekspresi wajah teman-temannya. Nah, dia bukan lapar, si Peri bukan lapar, bukannya pengen makan makanan temannya, tapi dia ingin supaya melihat kawannya tersenyum atau bahkan marah sama dia. Dia senang kalau kawannya marah. Tentu banyak begitu ya murid-murid kita Bapak Ibu, diganggunya temannya, gimana biar senang dia senang tapi temannya tersakiti. Nah, inilah salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu yang terakhir, penguasaan. Peri merasa hebat dan temannya jadi takut, akhirnya mengikuti keinginannya. Nah, Peri melakukan itu karena dia merasa orang hebat, orang pintar. Tidak ada yang mungkin akan marahi aku, tidak akan yang mungkin berani marah sama aku. Jadi dia lakukan itu. Itulah yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah penguasaan. Oke. Dan yang kelima Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai guru. Ini adalah pelajaran yang kami terima di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Yang pertama, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau ada murid kita yang salah, kita langsung menghukum dia, misalkan mengganggu temannya atau mengambil buku temannya. Kita langsung marah sama dia tanpa kita harus kita tanya, bahkan kita pukul atau kita cubit,
Begitu. Itulah yang penghukum ini. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Maksudnya di sini kita sebagai guru, mungkin ada teman kita ya, murid kita yang tidak mengerjakan tugas di kelas. Jadi kita sampaikan kepada teman atau murid kita ini, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ayolah, kasihan kok sama ibu. Ibu udah capek loh menerangkan di depan. Masa kamu gak mau mengerjakan?" Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol restitusi pembuat merasa bersalah. Supaya nanti anak-anak, berarti aku sudah melakukan kesalahan sama ibu ini. Kasihan juga ibu ini ya. Bisa jadi itu perasaan anak kita. Lalu yang kedua, teman. Kita sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita sebagai guru di sini maksudnya kita bisa menjadi teman anak-anak kita. Dia akan merasa lebih dekat juga dengan kita. Itu maksudnya dengan teman. Lalu yang keempat, pemantau. Guru bertanggung jawab mengawasi atau mengontrol murid. Mungkin pada saat kita di dalam kelas, Bapak Ibu, kita mengontrol anak-anak kita yang tidak menulis, yang tidak mengerjakan tugas. Tapi ketika kita di luar, keluar dari kelas, bisa jadi anak-anak tidak, nggak ada situ guru, nggak usah aku tulis. Nah, ini yang pemantau. Di saat kita ada baru dia mau menulis. Kalau kita tidak ada, ya dia bebas tidak mau menulis. Lalu yang kelima, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini yang posisi manajer ini kita bisa menjadi manajer kepada anak-anak kita. Lanjut, Bu. Nah, di sini yang posisi manajer, Bapak Ibu, kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Kalau dia melakukan kesalahan, kita bisa mengarahkan dia dan dengan cara kayak mana supaya dia tahu kesalahan dia itu apa. Sehingga dengan dia mengetahui kesalahannya, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki masalahnya sendiri. Itulah di posisi kontrol di bagian manajer. Baik, lanjut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, segitiga restitusi. Nah, sebelum dilanjut, ada yang bisa berikan pendapat restitusi itu apa ya? Tadi pun ada 5 posisi kontrol restitusi, dan ini juga restitusi. Ada yang bisa memberikan pendapat, Bapak Ibu, restitusi itu apa? Tidak ada? Kita lanjut. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dari Gosen di tahun 2004. Dan inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut, Bu. Iya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan ada anak-anak kita yang mungkin sedang berantem atau mungkin tidak mengerjakan tugas, ya. Kita pasti tanya, kenapa nggak siap tugasmu? Tentu anak-anak akan berikan penjelasannya, mungkin karena ketiduran, mungkin karena kesibukan
karena ikut orang tua mungkin ada pesta, mungkin itu yang akan dijawab anak-anak kita dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru jangan langsung mengklaim anak-anak itu langsung marah kita sama dia, tidak. Di segitiga restitusi ini kita diajarkan ya sebagai guru di sini kita harus menanyakan, harus tahu dulu apa permasalahan anak kita ini, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kita bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, sehingga dengan itu anak-anak akan merasa berarti ibuku ini peduli sama aku ya. Nah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang lagi sama anak-anak, saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Bisa jadi kita katakan seperti itu, lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini boleh kita lakukan untuk mengetahui permasalahan anak-anak kita. Lanjut Bu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Contohnya, setelah kita mengetahui atau setelah kita bertanya, menstabilkan identitas, kita ingin validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa bertanya juga sama anak yang sudah melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan di saat ada anak-anak kita yang mungkin sedang mendapatkan permasalahan atau mungkin berantem di kelas, begitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Maksudnya di sini nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas. Kalau anak kita melakukan kesalahan, bisa kita tanya seperti ini. Nah, dari kesalahan yang kamu lakukan, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kamu sudah melakukan kesalahan, jadi dengan seperti itu kamu mau jadi seperti apa? Bisa kita bertanya seperti itu, sehingga anak-anak kita akan sadar dan merasakan, ternyata ibu guru ini, bapak guru ini peduli sama aku, begitu. Jadi inilah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, silakan. Nah, di sini contohnya yang sudah kami buat. Kenapa Yola dipanggil ke sini? Mungkin karena PR saya tidak selesai Bu. Ya, betul. Tapi kamu kemarin masuk kan? Ya aku masuk, tapi saya tidak mengumpulkan PR. Ya, Yola, semua orang pernah melakukan kesalahan. Masuk ini tak. Namun setiap tindakan itu pasti ada rasanya. Kira-kira kenapa Yola tidak mengumpulkan PR? Saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya malamnya saya bermain HP sampai jam 11 malam. Akhirnya saya lupa mengerjakan PR. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Terus keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata Yola tahu. Lalu, apakah Yola punya solusi untuk masalah ini? Ya Bu, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan PR. Saya tidak akan bermain HP lagi sampai larut malam dan mengerjakan PR. Dan
mengapresiasi untuk tanggung jawab Mila ya, dan kamu boleh kembali sekarang. Terima kasih Bu Permis. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu. Inilah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya buat di kelas saya. Ini masih contoh begitu Bapak Ibu. Baik, demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, baik itu melalui keyakinan kelas. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih untuk Ibu semuanya, di mana Ibu narasumber kita sudah menerangkan dari tadi, dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, Ibu Bajin, waktu dan tempat yang persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya setelah melihat dari apa yang diterangkan oleh Ibu Mita tadi, berarti ada urutan dari restitusi itu. Setelah kita urutkan ketiga restitusi itu, dan ternyata tidak ada hal positif yang kita dapat dari perubahan siswa, apa hal yang harus kita lakukan? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut. Yang pertanyaan kedua. Oke, dari Bu Istora. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Pinem, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Lanjut lagi. Bagaimana narasumber kita satu-satu jawab dulu atau sekalian langsung kita? Banyak terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin hanya itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan untuk narasumber kita. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Saya mau mencoba untuk menjawabnya. Kalaupun nanti ada yang kurang, kita bisa bersama-sama menyelesaikannya. Oke, baik. Tadi dari pertanyaan Ibu Wancin, ada segitiga restitusi. Jika ketiganya kita sudah lakukan, tetapi tetap belum, begitu ya Bu? Oke. Nah, oke, baik. Nah, kalau kita sudah buat segitiga restitusi tadi, ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas, kita mendalami atau bertanya sama anak apa masalahnya. Jadi baru kita lakukan lagi dengan validasi tindakan yang salah untuk mendalami kesalahan dia apa, sehingga anak-anak murid kita akan tahu, ya, langsung menyadari, oh, aku sudah melakukan kesalahan. Lalu setelah itu kita buat dengan menanyakan keyakinan, sehingga dengan kita bertanya keyakinan yang sudah kita buat di kelas, yang sudah kita pelajari, keyakinan apa, budaya positif yang oke, baik. Jadi jika kita sudah melakukan yang ketiga ini, tetap juga tidak gimana ya, tetap juga tidak ada perubahan, begitu ya. Iya, oke, baik. yang dilakukan. Oke, kalau menurut saya Bapak Ibu tetap tidak bisa. Kita coba terus. Kita coba dengan cara seperti itu. Tadi banyak pertanyaan
pertanyaan yang ada bisa kita pakai untuk bertanya sama anak untuk mendalami supaya bagaimana supaya keluar gimana yang saya katakan ya, supaya dari hatinya terbuka. Mungkin kalau sudah kita lakukan yang ketiga tadi tetap juga tidak, berarti masih ada lagi pertanyaan yang bisa menusuk hatinya sehingga dia bisa menyadari, oh ternyata aku sudah melakukan kesalahan. Jadi dengan kita juga menunjukkan atau menjelaskan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan, kita bisa berikan penjelasan kepada anak-anak sikap-sikap yang baik, sikap-sikap positif kepada anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan Ibu Bancin. Bagaimana dengan Ibu Bancin? Sudah cukup? Oke, terima kasih buat Ibu Bancin. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sitohang ya. Tadi pertanyaannya Bu, kalau saya tidak salah, bagaimana cara untuk melaksanakan keyakinan kelas secara efektif gitu ya Bu ya? Oke, baik. Kalau menurut saya Bapak Ibu, cara kita untuk mewujudkan keyakinan kelas itu supaya efektif di kelas, nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kita harus ada komunikasi atau kolaborasi dengan murid-murid kita di kelas. Biarkan murid kita yang mencurahkan pendapatnya, jangan kita. Misalkan mari sama-sama kita buat keyakinan kelas kita. Jangan ibu yang disiplin datang ke sekolah tepat waktu, jangan kita yang mengungkapkannya. Biarkan anak kita yang mengungkapkannya, biarkan dia mencurahkan pendapatnya. Bu, disiplin. Bu, tidak, misalkan saling menghargai, saling peduli, mengasihi teman, menghormati guru. Biarkan mereka yang mengungkapkannya. Sehingga dengan itu, Bu, kalau menurut saya, kalau mereka langsung mengatakan, paling tidak mereka ingat, walaupun tidak semua, paling tidak mereka ingat. Dan ketika mereka melakukan kesalahan itu, misalkan satu kesalahan, kita bisa langsung mengatakan sama murid kita tadi, apa kamu ingat apa keyakinan kelas? Iya Bu ya, aku sudah salah, aku minta maaf. Jadi dia bisa langsung merasakan itu. Jadi itu yang sudah juga memang saya terapkan di kelas saya Bu. Tapi memang belum sempurna sekali, masih tetap mereka belum bisa melaksanakan keyakinan kelas itu. Tapi saya percaya kalau selalu setiap hari kita dorong, kita selalu katakan hal positif sama anak-anak kita, paling tidak 80% anak-anak kita akan bisa melakukan keyakinan kelas. Hal positif itu, hal-hal budaya positif di sekolah kita ini boleh berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Sintohan. Terima kasih. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang ketiga untuk Ibu Winda Tarigan. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya Bu ya? Oke, baik. Nah, pertama sekali dulu kita bahas tentang peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dari dulu sudah kita lakukan ya. Peraturan kelas itu sering kita lakukan dulu. Maksudnya di sini kalau peraturan kelas itu memang sudah kita yang tetapkan, kita guru yang menetapkan itu. Pokoknya peraturan di kelas ini tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh berbicara di saat ibu menerangkan di depan. Kita yang buat Bu. Itulah peraturan kelas, kita yang mengungkapkan. Tetapi dengan keyakinan kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keyakinan kelas itu ada kolaborasi antara guru dengan murid. Biarkan murid yang memberikan pendapatnya, mencurahkan pendapatnya, sehingga ya dengan cara dia yang mengungkapkan sendiri. Itu yang disepakati. Keyakinan kelas itu terjadi di saat ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau tidak ada murid, kita yang membuat keyakinan kelas itu kurang baik lah rasanya, itu akan bisa dilaksanakan murid kita. Jadi itulah perbedaan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas Bu. Terima kasih.
Oke, apabila masih ada pertanyaan, masih lanjut kok, masih ada pertanyaan lain dari untuk ibu semuanya. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada narasumber kita berikan dulu aplausnya kepada Ibu Meta Pion. Lanjut kita nanti dua penutup dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Meta Brupinam SPD. Di mana sesi ini di sini kita termotivasi untuk kegiatan belajar mengajar kita ke depannya, bagaimana cara kita menanggapi siswa kita dan bagaimana juga kita meningkatkan sumber daya manusia kita terutama di bidang pendidikan. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya sebagai moderator. Terima kasih, saya kembalikan kepada narasumber. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Moderator yang sudah ikut ambil bagian di dalam sesi ini. Baik juga terima kasih kepada Ibu Guru semuanya yang sudah juga ikut ambil bagian di dalam sosialisasi ini, yang sudah memberikan pendapatnya, pertanyaannya kepada kami. Jika mungkin tadi ada jawaban saya kepada Bapak Ibu yang mungkin kurang berkenan, mari kita sama-sama untuk kedepannya lagi kita sama-sama belajar untuk membudayakan budaya disiplin positif di sekolah kita ini. Semoga lewat diseminasi budaya positif yang boleh kita lakukan di tempat ini, kita bisa terapkan di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini benar-benar selalu menerapkan budaya positif, hal-hal positif, sehingga kita awali dulu dari dalam diri kita masing-masing. Kita sebagai guru, kita harus bisa jadi panutan, kita harus jadi contoh kepada murid kita, sehingga jika kita dilihat baik, kita lihat bagus, positif, sehingga murid kita juga akan dengan sendirinya bisa mengikuti sikap hal positif yang ada dalam kita. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mengakhirinya dengan doa, saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu jika mungkin tadi ada kesalahan saya dalam berbicara, sikap saya yang mungkin kurang berkenan. Saya minta maaf. Semoga kita bisa saling memperbaiki diri. Terlebih untuk saya mohon koreksi dari Bapak Ibu. Jika mungkin ada yang perlu saya perbaiki, ada yang perlu yang saya tambah, saya menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Mari sebelum kita pulang, ada baiknya kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini kami masih bisa menikmati napas kehidupan daripada Tuhan. Kami bersyukur juga kami bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami bisa mengikutinya dengan baik. Biarlah apa yang kami terima pada hari ini dapat kami laksanakan, dapat kami terapkan untuk kemajuan sekolah kami. Budaya-budaya positif bisa kami terapkan di sekolah kami ini. Tuhan kiranya tetap mengajari kami, berkati kami guru-guru di tempat ini, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas-tugas kami, supaya kami bisa menjadi panutan, menjadi contoh bagi anak-anak didik kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesempatan, atas penyertaan Tuhan bagi kami. Ampuni dosa kami ya Bapak, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, terima kasih. Silakan.